Welcome to the Paxic. Masa lalu di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball siap untuk beraksi. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, viral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Untuk kali ini kita bakal mereaksi lagi daripada channelnya Republika Mahasiswa. Ya, sekalian harus subscribe karena banyak banget ilmu dan juga perkongsian info yang sangat bagus ya, informatif banget. Jadi di sini ada satu judul yang mana 6 hadiah negara untuk mantan presiden dari masa ke semasa. Maksudnya 6 hadiah negara negara itu dari mana ya? Daripada negara lain ataupun negara Indonesia sendiri untuk mantan presiden dari masa ke semasa. Nah, mungkin Indonesia sendiri. Ya tapi apa aja ya kalau hadiah daripada negara ya, kalau selepas sebagai balas jasa Ya, dan kita penghormatan juga jadi mereka. penasaran sebenarnya apa itu hadiahnya guys. Ya. Jadi guys, mari kita lihat bareng dalam 3, 2, 1 and go. Kita bakal ngebahas tentang apa aja yang didapat oleh seorang pensiunan presiden dari masa ke masa. Nggak berasa ya, sebentar lagi memasuki tahun pemilu yang otomatis terjadi estafet kepemimpinan dari pejabat-pejabat tinggi negara, termasuk presiden. Nah, tapi kalian penasaran nggak sih, Ada seorang Pak presiden Anies, itu ada setelah Pak lengser dari Pak jabatannya Prabowo, dan Pak digantikan Ganjar oleh presiden selanjutnya, kira-kira mereka itu dapat apa aja dari negara? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 sih tentang hak keuangan administratif presiden dan wakil presiden, setidaknya mantan presiden dan wakil presiden RI itu mendapatkan 1 gaji pensiun per bulan yang besarnya 100% dari gaji pokok terakhir saat mereka menjabat, yang diperkirakan sebesar 30.240.000 untuk presiden dan 20.160.000 untuk wakil presiden. Yang kedua, mendapatkan pembiayaan rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan juga telepon. Ketiga, mendapatkan seluruh pembiayaan perawatan kesehatan untuknya dan keluarganya. Keempat, diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapan-perlengkapannya. Kelima, mendapatkan mobil dinas, dan keenam, mendapatkan fasilitas pengamanan dari Pas Pampres. Nah, kurang lebih itu yang didapat oleh mantan Presiden Republik Indonesia. Namun realisasinya seperti apa dan bentukan hadiah balas jasanya untuk masing-masing presiden ini seperti apa? So, kita langsung bahas aja lebih rinci nih. Tapi karena aset yang paling mahal dan paling mencolok itu adalah rumah dan kediaman, kita bakal bahas lebih rinci untuk rumah yang didapatkan oleh presiden ya. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas rumah-rumah yang didapat oleh pensiunan presiden dari masa ke masa, mulai dari Presiden Soekarno sampai terakhir Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Kompas TV, CNN Indonesia, Tempo, dan tentunya Undang-Undang tentang Hak Keuangan dan Administratif Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Let's go! Nah, kita mulai langsung dari Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto. Soalnya pemberian rumah kepada mantan presiden ini baru diatur di masanya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 yang disahkan 18 Desember tahun 1978 tentang hak keuangan dan administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden yang kusebutkan sebelumnya.
Maka dari itulah Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Wakil Presidennya Muhammad Hatta tidak mendapatkan rumah ataupun lainnya yang diatur di undang-undang tersebut. Nah, aturan tadi itu dikeluarkan oleh Presiden Soeharto karena beliau mengatakan tidak ada seorang pemimpin bangsa yang mampu memimpin Indonesia seumur hidupnya dan setelah masa jabatannya berakhir mereka akan menua dan menjadi warga biasa. Tentunya pemberian rumah dan lain-lainnya merupakan tanda balas jasa negara terhadap penghormatan dan pengabdian selama menjadi seorang presiden ya. Tapi meski menjadi pencetus aturan ini, Soeharto malah menolak pemberian rumah dan tanah yang akan diberikan kepadanya dan memilih menukarkan rumah dan tanah tersebut dengan uang sebesar 26,6 miliar rupiah pada zaman itu. Uang itu menjadi pengganti harga tanah dan biaya pembangunan rumah Puri Jati Ayu di kawasan sekitar Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1970-an. Wah, gimana menurut kalian nih? Dikasih barangnya, nggak mau minta mentahannya aja. Dan beliau membangun rumahnya sendiri. Gitu. Yang selanjutnya ada Bapak Presiden B.J. Habibie. Walaupun hanya menjabat 1 tahun di tahun 1998 sampai 1999, ternyata beliau juga mendapatkan pemberian rumah loh dari negara. Hanya saja rumah yang akan diberikan kepadanya merupakan salah satu rumah mewah di Patra Kuningan terkendala izin. Rumah itu awalnya milik Patra Jasa sekaligus milik Pertamina yang proses pelepasannya itu sangat lama hingga harganya membengkak. Dari harga 7 miliar, rumah itu menjadi 17 miliar rupiah. Dan itu belum termasuk dari biaya pengurusan berkas-berkas, pajak, dan perpindahan nama. Yang jika ditotal-total diperkirakan harga rumah tersebut seharga lebih dari 20 miliar rupiah. Sedangkan aturan pemberian rumah dari negara kepada mantan presiden itu tidak boleh lebih dari 20 miliar rupiah. Alhasil Habibie memilih menetap di rumah dinasnya di lokasi yang sama namun diberikan fasilitas cicilan oleh Pertamina selama 20 tahun. Selanjutnya ada presiden keempat kita, Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Beliau juga diberikan negara sebuah rumah setelah lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun ternyata pemberian tersebut ia tolak. Keputusan presiden terkait pemberian rumah di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dari negara untuk Gus Dur sebenarnya baru dikeluarkan di masa Presiden Megawati. Lewat hadirnya surat keputusan Presiden nomor 81 garing 2004 pada 27 Desember 2004 untuk mendukung undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Namun Megawati membatasi pembangunan rumah yang diperlukan untuk mantan presiden dan wakil presiden ini yaitu tidak lebih dari 20 miliar rupiah. Namun salah satu ulama dan mantan presiden keempat kita ini menolak pemberian rumah tersebut dengan alasan ia sudah memiliki rumah di Jalan Warung Sila, Al-Munawaroh, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gus Dur pun memilih menerima uang mentah dari negara yang dianggarkan untuknya, yaitu sebesar 20 miliar rupiah. Yang niatnya digunakan Gus Dur untuk membangun pesantren dan lembaga kajian keislaman di sekitar rumahnya. Tapi permintaan khusus Gus Dur tersebut juga ditolak oleh pemerintah. Yang akhirnya Gus Dur tetap diberikan lahan sebesar 200 meter persegi di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Ia tetap memutuskan untuk tinggal di Ciganjur hingga akhir hayatnya pada 30 Desember 2009. Dan akhirnya tanah pemberian negara tersebut untuk Presiden Gus Dur dijual oleh anaknya Yeni untuk memenuhi kebutuhan dan sebagian besar hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan pusat studi Islam Asia Tenggara di Ciganjur, Jakarta Selatan. Seperti yang dicita-citakan Gus Dur sejak awal. Selanjutnya ada Presiden Megawati Soekarno Putri, satu-satunya presiden perempuan Indonesia. Nah, kalau Bu Mega ini, bagian rumahnya sempat menjadi sorotan dikarenakan beliau mendapatkan 2 rumah sekaligus dari negara. Rumah itu terletak di Jalan Tengku Umar nomor 27 dan 29, Menteng, Jakarta Pusat. Bersebelahan memang. Nah, di rumah itulah ia sering menerima tamu politiknya. Beliau juga sudah memiliki rumah sendiri di Jalan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, barulah rumah dinas Megawati tersebut diberikan kepemilikannya untuk Megawati.
yang sampai saat ini menjadi kediaman utama untuknya. Sedangkan rumah pribadinya di Jalan Kebagusan menjadi markasnya PDIP. Lah terus bagian mana yang menjadi sorotan dari rumah yang diberikan ke Megawati? Nah, jika kalian baca undang-undangnya, kalian akan tahu, yaitu mantan presiden diberikan sebuah rumah. Berarti satu, sedangkan Megawati mendapatkan 2 rumah sekaligus yang berdampingan, yaitu rumah nomor 27 dan 29. Dan karena total harga dari rumah yang berdampingan tersebut nilainya 25 miliar, akhirnya Megawati mengembalikan 5 miliar rupiah ke negara karena jatah untuk rumah setiap mantan presiden itu hanya dibatasi 20 miliar saja. Nah, gimana? Berarti aman lah ya. Udah dibalikin lebihannya, yaitu 5 miliar oleh Megawati. Nah, Presiden ambil rumah selanjutnya aja. nih ada Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa kita kenal Presiden SBY. Di era pemerintahannya, Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 yang disetujui pada 2 Juni 2014 menggugurkan Keputusan Presiden Nomor 81 Garing 2004 buatan Megawati yang membatasi rumah yang diperuntukkan untuk mantan presiden maksimal bernilai 20 miliar. Nah, peraturan baru yang dibuat Presiden SBY ini tidak lagi membatasi harga pengadaan rumah untuk mantan presiden dan wapres, dan ini pun diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Sebelumnya, SBY sudah memiliki rumah pribadinya di Komplek Puri, Cikeas, Nagrek, Bogor. Ini Dan masih SBY ia yang tempati cantik itu, sampai Baci. sekarang. Setelah yang tak lagi tuh, menjabat sebagai presiden, SBY pun menerima rumah seluas sekitar 1.500 meter persegi dari 1.500 negara meter. yang Yang terletak keren, di Jalan guys. Mega Kuningan Timur ampun, 7, cantik banget Jakarta ini Selatan. Dan taksiran harga rumah tersebut mencapai 300 miliar Ya, memang penuh dengan Harga teknologi ini lah. tentunya dianggap sangat mahal ya untuk seorang pensiunan jenderal dan juga presiden. Tapi ya mau gimana, aturannya sudah diganti dan menurut undang-undang itu juga sah kok. Tapi gimana menurut kalian? Nah, presiden selanjutnya ada Presiden Joko Widodo atau biasa disebut juga Pak Deh Jokowi. Di masa beliau ada juga nih peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022 terkait pengadaan rumah untuk mantan presiden dan wakil presiden. Tapi isinya tuh ya nggak beda jauh, berbeda gitu. Batasan aturannya adalah maksimal luas tanah dalam ibu kota negara adalah 1.500 meter persegi dan setara dengan itu bisa di luar kota. Karena masa jabatan Presiden Jokowi sudah mau berakhir di tahun 2024, ternyata Pak D. Jokowi sudah memilih hadiah rumah atau tanah yang ingin diberikan negara untuknya nih. Tapi ternyata hadiah rumah atau tanahnya tidak mau di ibu kota negara. Wah, padahal Di desa, harganya ya kan? bisa lebih mahal ya kalau milihnya di ibu kota negara. Tapi akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan memilih lahan seluas 3.000 meter persegi di kawasan wisata kuliner, tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Karanganyar, Jawa Tengah. Lahan kosong seharga 5 miliar ini dulunya adalah milik perusahaan Autobus PO Rosalia Indah, dan ini bahkan udah ada loh di Google Maps. Wah. Kalian bisa cari dan cek sendiri dengan keyword tanah pensiunan Presiden Jokowi. Wah, ada Dan ternyata Pak D. Jokowi sengaja memilih tanah di daerah tersebut karena tidak jauh dari rumah pribadinya yang ada di daerah Sumber, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Gimana menurut kalian? Kalau aku jadi Presiden Jokowi sih udah pasti maksimalin anggaran atau budgetnya ya. Itu 20 beda miliar loh, itu. Pak. Tapi kok cuma minta tanah senilai harga 5 miliar? Aduh, sayang banget gak sih? Itu namanya Pak Jokowi, guys ya. Ya, Dia sebab- nggak habisi uang itu. Sebelum ini kita pernah Enak-enak lihat tuh. kan, kita pernah lihat wawancara bersama Pak Jokowi. Kalau udah pensiun itu Pak Jokowinya mau buat apa? Dia Jadi kan mau ada di dia desa ya? bilang kan, dia mau di desa, dia mau bercocok tanam ya kalau nggak salah Iya. gitu. Dia pengen ada kebun, Ada tanah yang luas untuk dia berkebun. Nah, gitu ya. Wah, Ini, respect, wah, guys. tapi ternyata dia cuma ngambil harga 5 miliar aja ya. betul. Dan kan bisa sampai 20 M, tapi dia ambil 5 M aja. Ataupun sebenarnya lebih daripada itu dia bisa dapatkan. Iya, tapi Tapi Dia itu orangnya bukan itu. dirinya, guys. itu bukan Nah, dirinya. Kita kenal ya Pak Jokowi, walaupun ramai yang menghujat, ramai yang nggak suka ya, tapi kita kenal dia gimana orangnya, walaupun kita nggak kenal dia depan-depan ya. Tapi Betul. dengan apa pembangunan dan juga
sistem yang ada di negara Indonesia itu kita udah nampak mulai tumbuh disebabkan dia juga sebenarnya. Yes, Orangnya yang itu, guys. perubahan sebenarnya ya. Jadi orangnya itu nggak main-main guys. Ya. Betul. Uang itu bukan segalanya buat dia. Maksudnya sekarang ini adalah dia yang paling penting adalah kenyamanan rakyatnya. Yes. Ya. Itu yang paling kita lihat di sini. Itu yang kita lihat lah sendiri. Yes. Jadi guys, gimana juga menurut kalian? Jadi kalau ada sila komentar di bawah ya seperti biasa. Kita akan baca satu persatu nanti. Kalau ada video sebagai mantan, apa yang kamu inginkan? Rumah atau apa? Aku kalau bisa ya aku perlukan seperti tanah juga seperti Pak Jokowi tadi. Nggak perlu besar, yang paling penting sekeliling itu bisa dimanfaatkan. Ya, yang bisa bikin bisnis, yang bisa bikin you know what I mean. Yes, sama. Ya gitulah. Sebab kenapa kita mau ambil rumah kediaman kalau kita sudah ada rumah? Ya gitu ya. Iya betul. Jadi kita ambil tanah yang ada harus bijak lah ya. Betul. Dan juga kita juga harus bijak dalam menanggapi juga guys ya. Jadi komen yang positif ya. Jadi guys, makasih udah nonton video ini hingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu untuk kali ini guys ya. Yes, itu sebenarnya berdua. Sekiranya kalian ada lagi seberapa video untuk direaksi, just comment down below starting link. Dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.